Lingkungan bisnis di bidang hukum. Pengertian. Lingkungan bisnis di bidang hukum merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan pelayanan hukum dan layanan terkait yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum perusahaan, individu, atau entitas lainnya. Yang kedua, hukum yang wajib dipatuhi. Pelaku bisnis hukum harus mematuhi berbagai peraturan dan hukum yang berlaku untuk menjalankan operasi bisnis mereka secara sah dan etis. Ini terdiri dari yang pertama, hukum perusahaan. Ini termasuk peraturan tentang pembentukan operasi dan pengelolaan perusahaan, termasuk proses pendaftaran, kepemilikan saham, tanggung jawab manajemen, dan kewajiban hukum perusahaan. Yang kedua, hukum pajak. Pelaku bisnis harus mematuhi peraturan pajak yang berlaku, termasuk peraturan tentang pembayaran pajak, laporan, dan perhitungan pajak yang sesuai. Ini mencakup pajak penghasilan, pajak penjualan, dan berbagai jenis pajak lainnya. Yang ketiga, hukum perlindungan konsumen. Peraturan perlindungan konsumen mengatur hubungan antara perusahaan dan konsumen, termasuk dalam hal penawaran produk atau layanan, iklan, penjualan, dan layanan pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa praktek mereka tidak menyesatkan atau merugikan konsumen. Yang keempat, hukum ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawan, termasuk dalam hal perekrutan, penggajian, kondisi kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya adalah dampak positif. Akses yang pertama ialah akses terhadap layanan hukum. Pelaku bisnis di bidang hukum menyediakan akses terhadap layanan hukum bagi individu, keluarga, dan perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua adalah penegakan hukum yang lebih baik. Dengan membantu memperkuat penegakan hukum, pelaku bisnis di bidang hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan teratur. Mereka membantu memastikan bahwa pelanggar hukum dihukum seberat-beratnya. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan hukum yang stabil, adil, dan teratur, pelaku bisnis di bidang hukum berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat, dampak negatif. Yang pertama ialah ketidaksetaraan akses hukum. Artinya, biaya layanan hukum yang tinggi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sistem peradilan. Orang-orang dengan sumber daya finansial yang terbatas mungkin kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan hukum yang lebih berkualitas dan lebih baik. Yang kedua ialah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa perusahaan hukum besar atau pengacara yang berpengaruh kerap kali menyalahgunakan kekuasaan mereka dengan mempengaruhi keputusan hukum atau mencari keuntungan pribadi melalui praktik-praktik yang merugikan. Yang ketiga adalah komersialisasi hukum. Ini berarti terlalu banyaknya fokus pada keuntungan finansial dalam praktek hukum dapat mengarah pada komersialisasi hukum, di mana kepentingan finansial perusahaan menjadi lebih dominan daripada keadilan atau kepentingan masyarakat umum. Yang kelima, lembaga bisnis. Beberapa lembaga bisnis yang ada pada ini yaitu yang pertama, firma hukum adalah bisnis yang menyediakan layanan hukum kepada klien dan bisnis. Yang kedua, kantor notaris dan pembuat akta. Bisnis ini menyediakan layanan notaris dan pembuatan akta yang diperlukan dalam berbagai transaksi bisnis seperti pembentukan perusahaan, akuisisi, merger, dan transaksi properti. Yang ketiga adalah lembaga pelatihan hukum. Lembaga pelatihan hukum menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para profesional hukum, baik yang baru memulai karir maupun yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang tertentu. Yang keempat, platform teknologi hukum. Bisnis ini menyediakan platform teknologi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu praktisi hukum dalam manajemen kasus, manajemen dokumen, penelitian hukum, dan layanan lainnya. Selanjutnya, mungkin demikian dari saya, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Dadah semuanya.